Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-commerce Industry Expo dan Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIEAI IPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for Promotion of International Trade atau CCPIT ini resmi dibuka. Penyelenggaraan e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jemadu, didampingi oleh Secretary of CPC Brand CCPIT, Commercial Subcouncil Ren Guiying, dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara pembukaan turut dihadiri diantaranya Dewan Penyantun PSMT Abraham Rudi, CEO dan founder Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto, Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, dan anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. Dalam sambutannya, Vincentius Jemadu mengungkapkan bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia telah mencapai 206 juta, menciptakan potensi besar bagi sektor ini dengan nilai transaksi diperkirakan lebih dari 52 miliar US dollar. Pertumbuhan ini tidak hanya mendorong digitalisasi UMKM, tetapi juga membuka peluang bagi ekonomi kreatif untuk terhubung dengan pasar global. Dengan akses yang lebih baik, UMKM dapat naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam sektor e-commerce, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan perdagangan lintas negara dan digitalisasi akibat pandemi. Konsep cross-border e-commerce yang semakin populer diprediksi akan meningkatkan transaksi antar negara secara signifikan. Vincentius menegaskan bahwa kerjasama ini bukan hanya tentang perdagangan barang, tetapi juga meliputi pertukaran teknologi, pengetahuan, dan inovasi. Ia menambahkan turisme seringkali menjadi titik awal, di mana kunjungan turis dapat memicu perdagangan dan investasi yang akhirnya berujung pada keterlibatan dalam e-commerce. Potensi e-commerce ini luar biasa. Okay. Nah, platform lokal seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak terus memperluas jangkauannya saat ini, baik di pasar domestik maupun juga di pasar internasional. Dan ini menjadikan Indonesia salah satu pasar e-commerce terbesar di dunia. Okay. Pertumbuhan ini mendorong digitalisasi UMKM dan memberikan peluang besar bagi sektor ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, untuk lebih terhubung dengan pasar global. Jadi mereka mempunyai akses untuk ke pasar-pasar global, sehingga UMKM itu kita bisa naik kelas. Dengan naik kelasnya UMKM ini tentu juga akan bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak dan tentu juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia dalam sektor e-commerce menjadi sangat relevan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan perdagangan lintas negara dan pertumbuhan digitalisasi yang didorong oleh pandemi. Nah, Ibu Bapak sekalian mungkin pernah juga sudah mendengar istilahnya cross-border e-commerce. Cross-border e-commerce sekarang menjadi sangat happening, dan ini akan membuat perdagangan dan transaksi antar negara akan sangat meningkat dengan signifikan. Jadi sekali lagi, kerjasama Indonesia dan Tiongkok sangat relevan dan sangat strategis. Dan sektor ini menjadi jembatan yang menghubungkan kedua negara tidak hanya dalam aspek perdagangan barang, tapi juga pertukaran teknologi, pengetahuan, dan inovasi. Dan tidak lupa pula, biasanya hal-hal seperti ini dimulai dengan tourism. Orang datang, turis datang, terus melihat potensi, terus kemudian mulai melakukan perdagangan, terus mulai dengan investasi, dan akhirnya juga masuk dalam pasar e-commerce. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara. CIEAI IPSI 2024 menyoroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman, serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada 1.000 lebih merek terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Unit bisnis Eljon Indonesia ikut ambil bagian dalam pameran ini, yakni Eljon Media, Eljon Hotel, dan Eljon Medical.
Global Eagle Indonesia dan Eljon Indonesia ikut berkontribusi mendatangkan sejumlah UMKM dari berbagai daerah dengan produk unggulannya. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia, dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu sorotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CII IPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan lokakarya interaktif. Pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Di penghujung acara pembukaan, digelar sejumlah penandatanganan MOU, diantaranya MOU CCPIT Commercial Sub-Council dengan The Entrepreneur Society, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Seraya Mall. Tim Eljon Media melaporkan.